Halo, selamat bertemu kembali, Sobat Cemi. Saya sedang bikin larutan gula. Kira-kira bila larutan ini dipanaskan, akan mendidih di atas 100 derajat atau di bawahnya? Nanti, kita akan memprediksinya. Orang ini sedang ngapain? Kok nabur garam di depan pintu? Mengusir setan? Atau mengusir ular? Atau hanya sedang ndak ada kerjaan? Sedang gabut? Bukan seperti itu. Si nenek ini sedang berusaha melelehkan salju yang mengotori jalan ke pintu rumahnya dengan menggunakan garam. Lu, apa biasa? Gimana ceritanya? Nanti kita bahas mengapa bisa begitu. Yang kita lihat sekarang adalah ladang garam. Garam dihasilkan dari kristalisasi air laut. Itu artinya air laut pasti terasa asin. Tetapi dengan teknologi modern, air laut bisa ditawarkan, sehingga dapat dikonsumsi sebagai air tawar atau fresh water. Negara-negara Teluk Arab yang kaya telah melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Instalasi pengolahan air ini didirikan di pinggir pantai mereka. Mereka menggunakan teknologi osmosis terbalik. Apa itu osmosis terbalik? Sabar ya. Nanti Cemi jelaskan. Di negara 4 musim, pada saat musim dingin, suhu udara di bawah 0 derajat Celcius atau di bawah titik beku air. Keadaan ini dapat membuat oli dan air radiator membeku. Para ahli di negara-negara itu telah melakukan penelitian-penelitian untuk menghasilkan formula oli dan air radiator yang sesuai dengan keadaan di daerah itu. Nah, sekarang ke masalah makanan. Minuman, bukan makanan. Ini es puter, es krim asli Indonesia. Tahu bagaimana proses pembuatannya? Prosesnya, santan, gula dan tepung dicampur dalam wadah tabung logam. Kemudian sekeliling tabung diberi es batu. Es batunya ditambahin sejumlah besar garam. Untuk apa? Nanti pertanyaan ini akan terjawab saat kita belajar. Sifat koligatif larutan. Apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat yang tergantung pada jumlah partikel solid dalam larutan dan bukan pada jenis partikel tersebut. Tetapi, sifat koligatif juga dipengaruhi oleh sifat elektrolit larutan. Karena pada larutan elektrolit terjadi ionisasi yang menentukan jumlah partikel dalam larutannya. Intinya, sifat koligatif adalah sifat dari larutan yang berbeda dari sifat asli pelarutnya karena adanya faktor zat terlarut itu. Sifat koligatif larutan meliputi 1. Penurunan tekanan uap. Penambahan solut akan menurunkan tekanan uap pelarut. 2. Penurunan titik beku. Titik beku larutan akan lebih rendah dibandingkan pelarut murni. 3. Kenaikan titik didih. Titik didih larutan akan lebih tinggi dibandingkan pelarut murni. 4. Osmosis. Osmosis adalah perpindahan pelarut dari larutan dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Sifat-sifat ini sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam bidang kimia, biologi, dan industri. Video di depan tentang nenek yang menaburkan garam di halaman bersalju, tentang pemurnian air laut dengan teknologi reversible osmosis, pembuatan formula oli dan air radiator anti beku, serta pembuatan es krim tradisional maupun yang modern. Semua itu adalah aplikasi sifat koligatif larutan. Keempat sifat koligatif ini kita akan kupas satu persatu di video berikutnya.